Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusufan. Saya lulusan pendidikan IPS di Madura. Yang pada kesempatan kali ini saya salah satu peserta dari acara Renaissance International Conference Social Studies yang diselenggarakan oleh Jurnal Pendidikan IPS di Madura. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan artikel saya yang judulnya Peran Pesantren Nurul Hikmah Gelembungan Larangan Pamekasan dalam Merubah Perilaku Santri. Pada era sekarang kita banyak melihat bagaimana perilaku peserta didik, khususnya remaja-remaja, yang mana moral beserta karakteristik perilakunya itu kurang enak dilihat. Yang mana hal ini dipengaruhi oleh banyak hal. Yang pertama itu dikarenakan kenakalan remaja, yang kedua pergaulan bebas yang kemudian menghasilkan kenakalan remaja itu sendiri, yang ketiga itu teknologi yang merajalela, sehingga dari teknologi itu sendiri banyak konten-konten yang kemudian dipegang teknologi ataupun smartphone yang kemudian dipegang oleh remaja-remaja itu mengganggu dan mengubah perilaku peserta didik atau remaja. Pada era sekarang perlu pendidikan formal yang kemudian itu sangat mendorong terhadap bagaimana penanaman karakter dan juga penanaman moralitas yang baik bagi remaja-remaja sekarang. Di samping itu perlu peran orang tua yang kemudian pengawasan penuh bagaimana tingkah laku, bagaimana kebiasaan dan juga bagaimana perkembangan perilaku anaknya itu sesuai dengan apa yang diharapkan, yakni mempunyai moral yang baik dan juga kelakuan yang baik serta karakter yang baik juga. Namun ini menjadi problem juga yang sangat mendukung pada terkikisnya moral, yakni bagaimana waktu orang tua yang kemudian banyak dihabiskan untuk mencari nafkah, sehingga ini menjadi pendukung bagaimana terkikisnya moralitas bagi remaja-remaja tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini peneliti menemukan bagaimana pendidikan formal yang mana pendidikan tersebut perlu pendidikan yang komprehensif. Pendidikan yang komprehensif tersebut itu dari segi keilmuan itu sangat mendukung, bagaimana penanaman kemoral juga itu mendukung, dan juga yang ketiga pengawasan bagaimana berkembangnya peserta didik itu juga diawasi oleh tenaga pendidik itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini peneliti menemukan suatu pondok pesantren yang unik, yang mana pondok pesantren ini mempunyai kurikulum yang kemudian itu tidak sama dengan kurikulum yang diterapkan pada pendidikan formal pada biasanya. Yang mana kalau dalam teorinya Bourdieu itu perlu modal sosial untuk kemudian interaksi antar objek dan subjek, yang mana modal sosial ini sangat mendukung bagaimana perubahan perilaku yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri atau yang disebut dengan santri dalam pondok pesantren. Nah, perubahan ini didukung oleh modal sosial. Modal sosial itu sendiri ada 4 macam yang kemudian dikatakan oleh Bourdieu. Yang pertama ada modal ekonomi, yakni bagaimana peserta didik diajari bagaimana mengelola keuangan, bagaimana memulai bisnis atau usaha, dan bagaimana manajemen keuangan itu sendiri sehingga menghasilkan suatu produk dan juga laba yang bagus. Yang kedua itu ada modal simbolik. Modal simbolik itu sendiri kita melihat atau peneliti melihat bagaimana patron klien yang dimiliki oleh pengasuh pondok pesantren itu sendiri, yakni pengasuh pondok pesantren mempunyai latar belakang yang bisa dikatakan sangat bagus, yakni beliau itu berasal dari akademisi yang kemudian juga salah satunya latar belakang itu sebagai aktivis dan akademisi, dan yang kedua beliau juga seorang pendakwah, yang ketiga itu seorang pengasuh yang kemudian punya pondok pesantren, dan beliau juga merupakan salah satu tokoh agama yang terkemuka di masyarakat. Yang ketiga itu modal sosial. Modal sosial itu sendiri salah satunya juga dimiliki oleh patron klien itu tadi, yakni hubungan dengan lembaga pendidikan yang berpengaruh. Dan yang keempat itu modal budaya. Ini yang kemudian menurut peneliti sangat mendukung bagaimana interaksi subjek yang kemudian merubah perilaku, yakni kurikulum yang diterapkan ataupun kebiasaan yang diterapkan dalam pondok pesantren, yaitu pondok pesantren ini menerapkan kurikulum yang kemudian diberlakukan oleh pemerintah, namun menyelipkan bagaimana pondok pesantren ini atau lembaga pendidikan ini menanamkan karakter serta moral
cara pada tahun pertama di pondok pesantren tersebut itu mewajibkan bagi peserta didik untuk mempelajari tata krama dan juga mempelajari bahasa halus Madura, sehingga dari 1 tahun pertama inilah kemudian membentuk suatu perilaku dan juga moral yang baik bagi peserta didik. Sehingga apa, pada akhirnya dari kebiasaan-kebiasaan dari 1 tahun kemudian menjadi 2 tahun, 3 tahun inilah yang kemudian dikembangkan dan ditanamkan pada peserta didik dengan diawasi 24 jam. Baik itu pada saat pendidikan formal itu diberlakukan dan pendidikan informal dengan pengkajian kitab kuning dan pengkajian agama. Dan yang ketiga, tetap diawasi oleh tenaga pendidik, yakni santri atau kepengurusan, sehingga dari dukungan-dukungan inilah peserta didik itu dapat dibentuk moralnya menjadi lebih baik, dapat dibentuk karakternya menjadi lebih baik. Sehingga dalam penelitian tersebut, peneliti melihat bagaimana hasil yang kemudian diwujudkan oleh peserta didik itu sendiri, yakni alumni-alumni yang kemudian mempunyai akhlak yang baik dan juga bisa berbahasa halus yang baik. Nah, kalau diukur dari tatanan sosial yang kemudian ada di masyarakat kita, tata krama yang baik dan juga bahasa yang baik, yakni bahasa Madura halus, bisa berbahasa Madura yang halus, itu salah satu bentuk keberhasilan yang kemudian dilihat dari bagaimana pondok pesantren ini memberikan penanaman karakter dan juga moral yang ada di pondok pesantren tersebut. Sehingga dengan adanya pondok pesantren ini, remaja-remaja yang kemudian harusnya mempunyai pergaulan bebas itu bisa diawasi oleh pondok pesantren atau kepengurusan untuk kemudian ditanamkan karakter yang baik dan juga moral yang baik. Terima kasih. Ini merupakan presentasi saya, artikel saya. Dari saya, peneliti Muhammad Ali Sofan. Wallahumma fi a'lam bithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.